بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Kepada malaikat ini Allah berikan akal, tapi tidak diberikan hawa nafsu. Maka kerja malaikat itu hanya ibadah saja kepada Allah, taat saja kepada Allah. Dia tidak ada hawa nafsunya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Kerjanya 100% hanya ibadah saja. Dan Allah perintahkan kepada malaikat ini ibadahnya bermacam-macam. Ada yang kerjanya tawaf saja di Baitul Ma'mur, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang kerjanya berdiri saja, tidak bergerak-gerak dari ciptakan sampai hari kiamat. Ada yang ruku saja, ada yang sujud saja. Luar biasa, ibadah malaikat itu dahsyat. Maka derajat malaikat itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hewan, binatang. Kepada hewan ini Allah berikan hawa nafsu, tidak berikan akal. Maka kerja daripada hewan itu ikut kepada hawa nafsunya. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin. Itu pekerjaan binatang, hewan. Gak ada akalnya, dan gak ada mana yang diharamkan, yang tidak. Nah, dia makan semau dia, gak ada batasan-batasan. Nah, itu pekerjaan daripada hewan. Maka hewan itu hina kedudukannya dari makhluk-makhluk Allah. Dia hina. Kalau malaikat mulia, kalau hewan hina. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita manusia. Kepada manusia ini Allah berikan akal sebagaimana diberikan kepada malaikat, dan juga diberikan nafsu sebagaimana diberikan kepada hewan. Kalau manusia ini dalam hidupnya dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah sesuai dengan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tinggi. Derajatnya akan melampaui ketinggian daripada malaikat. Kalau manusia ini mentaati Allah, melawan daripada hawa nafsunya, hawa nafsunya kalah, maka derajatnya tinggi. Contoh manusia yang demikian adalah Rasulullah SAW. Maka derajat Rasulullah lebih tinggi daripada Jibril. Ketika Mi'raj, Rasulullah bersama Jibril sampai di satu batas mau ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut naik. Silahkan Nabi sendiri yang naik menghadap kepada Allah. Kata Jibril, kalau saya lewati batas ini akan terbakar jasad saya. Padahal jasad Jibril begitu besar hatinya. Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah.
dengan sendalnya, hadirin, dengan sendalnya. Jibril tidak bisa, akan terbakar. Begitu kalau manusia ini taat kepada Allah, melawan hawa nafsunya, derajatnya akan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini dalam hidupnya ikut kepada hawa nafsunya, dikalahkan akalnya, hidupnya ikut hawa nafsu saja, bagaimana pikir, makan, minum, pakaian, tidur, kawin, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka derajat manusia yang semacam ini akan hina seperti binatang, bahkan hina lebih daripada binatang. Orang-orang yang ikut hawa nafsunya, hadirin, derajatnya dia lebih hina daripada binatang. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia penguasa di dunia ini, tapi tidak taat kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang. Kalau kita mengatakan kepada mereka yang hidupnya ikut hawa nafsu, tidak mau taat kepada Allah, kamu hina seperti binatang, lebih hina daripada binatang, mereka marah. Tapi nanti di akhirat mereka sendiri akan menyatakan bahwa binatang lebih baik daripada mereka, yaitu ketika hari kiamat, selesai daripada hisab, orang-orang yang ikut hawa nafsu dimasukkan ke neraka. Karena total dia ikut hawa nafsu, di nerakanya itu abadi. Mereka melihat binatang-binatang setelah hisab semua jadi tanah. Bagi binatang itu nggak ada surga, nggak ada neraka, jadi tanah. Tamat riwayatnya betul-betul. Maka mereka ini, orang-orang ikut hawa nafsu ini ngiri, ngiri, sehingga dia berkata, perkataannya itu Allah cantumkan di Quran. Dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kenapa kami tidak dijadikan tanah saja? Kata ulama, kata-kata mereka ini, ya Allah, kenapa kami tidak dijadikan tanah seperti binatang? Kenapa kami tidak diciptakan di dunia jadi binatang saja? Lebih baik daripada jadi manusia ikut kepada hawa nafsunya. Karena binatang habis riwayat menjadi tanah, tapi orang yang ikut hawa nafsu, dia akan tersiksa untuk selama-lamanya. Dia berkata, ya Allah, kenapa kami tidak dijadikan kerbau saja, jadi sapi, jadi anjing, jadi monyet, lebih baik daripada jadi manusia yang ikut kepada hawa nafsu, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, pada setiap diri kita ini, setiap saat dan keadaan ada peperangan antara hawa nafsu dan akal. Antara hawa nafsu dan akal. Kalau akalnya menang, manusia ini akan mulia. Kalau hawa nafsunya menang, manusia ini akan hina. Kalau akalnya menang, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau hawa nafsunya menang, dia akan ke neraka. Hadirin, walaupun perkara kita masuk surga dan neraka itu gaib, tidak tahu kita apakah bakal gaib, tapi dapat diketahui pada setiap saat dan keadaan ada peperangan antara hawa nafsu dan akal. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, akal kita menang, ini berarti jalan ke surga. Periksa setiap saat keadaan. Tapi kalau akalnya kalah, hawa nafsunya menang, itu berarti jalan ke neraka. Jadi kita bisa tahu keadaan kita ini, kita boleh hisab. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'amma man tagha wa asral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, ikut hawa nafsu dan hanya terkesan kepada kehidupan dunia saja, maka tempat kembalinya adalah jahim, neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Jadi kita tahu kalau kita dalam saat nafsu kita menang, berarti ke neraka. Kalau akal kita menang, nafsu kalah, berarti kita ke surga. Maka kita periksa setiap saat dan keadaan. Ini peperangan terjadi dalam setiap diri kita. Hadirin, bagaimana supaya akal kita menang melawan hawa nafsu? Untuk bisa akal menang melawan hawa nafsu ini, bukan dengan kekuatan jasad, bukan dengan kekuatan IQ yang bagus, otak yang cerdas, tidak. Kita akan bisa menang mengalahkan hawa nafsu. Akal kita menang dengan iman. Dengan iman. Kalau iman kita lemah, otomatis hawa nafsu akan kuat, akal akan lemah. Tapi kalau iman kita kuat, akal akan menjadi kuat, hawa nafsu akan jadi lemah. Jadi berusaha, perjuangan pertama adalah untuk bisa memenangkan akal dan kalahkan hawa nafsu, yaitu usaha atas iman. Usaha atas iman itu nggak bisa dengan pengetahuan, hanya dengan ilmu saja. Orang tahu dengan ilmunya, misalnya bahwa sholat berjamaah subuh itu seperti beribadah sepanjang malam, ilmunya tahu. Tapi kalau imannya lemah, tidak mampu datang ke masjid untuk berjamaah. Jadi bukan ilmu yang akan memenangkan, tapi iman, kekuatan iman. Maka usaha atas usaha yang paling penting, hadirin yang mulia, supaya akal kita kuat, bisa mengalahkan daripada hawa nafsu. Kalau iman kita tambah kuat, hawa nafsu bisa kalah. Kalau sudah hawa nafsu kalah, setan tidak bisa menggoda kepada kita hadir. Sebab musuh utama manusia ini bukan setan sebetulnya, tapi hawa nafsunya sendiri. Setan bisa menggoda kepada kita kalau hawa nafsu itu memihak kepada setan. Kalau hawa nafsu tidak memihak kepada setan, tidak bisa setan menggoda kita. Bahkan takut hadirin yang mulia. Jadi musuh utama manusia itu ada pada dirinya sendiri, itu hawa nafsunya. Dan ini yang menguatkan hawa nafsu ini adalah kelemahan daripada iman. Jadi peperangan melawan hawa nafsu ini peperangan yang besar. Nabi bersabda setelah peperangan Badar, dia bilang, kita baru pulang dari peperangan kecil menghadapi peperangan besar. Para sahabat terkejut. Perang Badar ini perang besar, 313 melawan 1000, perlengkapan kurang melawan perlengkapan yang lengkap. Tapi kata Nabi, itu peperangan kecil menghadapi peperangan besar. Maka bertanya, perang apa? Nabi mengatakan, itulah perang melawan hawa nafsu. Kalau peperangan antara orang kafir dan orang Islam seperti perang Badar itu sewaktu-waktu terjadinya. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu selalu dari detik ke detik, dari detik ke detik. Kalau iman kita lemah, jelas kita akan kalah, akal kita, hawa nafsu akan menang. Jadi untuk memenangkan daripada akal kita ini adalah menguatkan iman, akan menguatkan iman. Ajib hadirin, ini iman tidak bisa dikatakan hanya saya beriman, ada bukti-buktinya. Seperti semalam dikatakan dalam Hayatus Sahabah, kalau disuruh memilih, orang beriman suruh memilih jadi kaya dan jadi miskin, orang yang imannya tinggi lebih memilih kepada kemiskinan hadirin.
daripada jadi orang kaya. Hah? Boleh periksa diri kita masing-masing, sudah milih miskin belum? Jadi perlu ditingkatkan iman kita, jangan merasa sudah beriman. Kalau orang beriman itu dia bilang melihat kertas koran dengan kertas dolar sama saja. Koran makhluk, dolar pun makhluk, kertas juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apa iman kita sudah sampai ke level itu apa belum? Lain hadirin, melihat kertas koran kita melecehkan, melihat kertas dolar lain, tergetar hati kita. Berarti belum tinggi iman kita nih hadirin. Jadi usaha atas iman, usaha yang baik. Dan hadirin, kalau kita mati dalam keadaan miskin, katakanlah dalam keadaan lapar, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak bahaya. Asal ada iman. Tapi kalau kita mati tanpa iman, bahaya besar hadirin. Orang yang mati tanpa membawa iman, na'udzubillah, akan abadi di neraka. Bahaya. Cuman orang takutnya bahaya kemiskinan. Sampai ada program berantas kemiskinan. Ini dari pendapat orang yang tidak beriman. Orang kafir program begitu. Orang kafir yang tidak beriman, dia memilih jadi kaya daripada miskin. Maka ingin memberantas kemiskinan. Itu dari barat, dari orang kafir tidak beriman. Kalau dari Nabi, lebih meminta kemiskinan daripada kaya. Nabi berdoa ingin jadi miskin, bukan doa ingin jadi kaya. Kita mau ikut Amerika apa ikut Nabi hadirin? Periksa. Orang kafir dia tidak iman, dia ikut kepada hawa nafsu. Dia hanya memperjuangkan tentang keduniaan saja. Akhirat dilupakan. Jadi katanya kita bisa mengecek nih amal kita ini, apakah ini amal hawa nafsu atau akal nih, begitu. Periksa. Itu memeriksanya adalah kemana niat kita nih. Kalau niat hanya untuk keduniaan saja, itu nafsu. Kalau diperuntukkan untuk keakhiratan, itu akal. Orang yang berakal itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Orang yang lemah akalnya lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jadi hati-hati hadirin. Kadang-kadang kita mengamalkan agama juga hadirin yang mulia, tapi hawa nafsu. Ada setan pandai menipu, digelincirkan niatnya. Digelincirkan niatnya. Hanya mengharap kepada keduniaan, itu hawa nafsu. Ada orang rajin puasa, rajin ibadah, tapi tujuannya ingin jadi kaya. Itu hawa nafsu lagi. Dia naik haji, toko satu ingin jadi dua, pangkat rendah ingin jadi pangkat tinggi. Itu hawa nafsu. Kalau orang yang beriman adalah lebih mementingkan akhirat, lebih mementingkan akhirat. Periksa amal kita nih, kalau kita mengamal untuk apa nih? Orang yang lemah imannya, dia bodoh. Dia pikir dengan memikirkan akhirat akan hancur dunia. Tidak. Kebanyakan orang berpikir kalau akhirat saja gimana dunia kita, begitu. Dia pikir kalau kita pentingkan akhirat bakal hancur dunia. Tidak. Justru kalau orang mementingkan, mengutamakan akhirat, dunianya jadi beres otomatis hadirin. Tapi orang yang ngejar-ngejar dunia, akhiratnya acak-acakan, dunianya acak-acakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ad-dunya jilul akhirat. Dunia itu bayangan akhirat. Maksudnya kalau kita berjuang untuk keakhiratan, nasib kita bakal baik, di akhirat bakal masuk surga.
maka proyeksi kesenangan atau bayangan daripada surga ini akan datang ke dunia, sehingga hidup kita aman, sejahtera, tentram, jauh daripada kekhawatiran dan kegelisahan. Kalau kita ini calon surga. Contohnya di Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam calon ahli surga. Di dunia dapat ujian, dibakar oleh Namrud dalam api. Api itu tempat sengsara, tempat susah. Tapi karena Nabi Ibrahim calon ahli surga, proyeksi kesenangan surga datang kepada Nabi Ibrahim walaupun dalam api, sehingga dalam api beliau tenang, sejahtera, dapat makan, dapat minum, tidak kurang suatu apa. Karena dia akhiratnya baik, maka dunianya baik. Tidak peduli di luar api, dalam miskin, dalam kaya, di rumah gedung, di rumah gubuk. Orang yang akhiratnya baik, keadaannya akan baik. Ini orang bodoh hadirin. Orang ingin memperbaiki hidup keduniaan dengan keduniaan, tidak bisa. Tidak bisa. Perbaiki dunia ini dengan akhirat. Kalau akhirat kita baik, dunia akan baik. Akhirat kita buruk, dunia akan buruk. Tidak berkesan asbab-asbab jahiliyah. Walaupun kita jadi raja, jadi penguasa, jadi orang kaya, tapi kalau kita calon ahli neraka, pasti kehidupan kita tidak akan tentram. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, dia ikut hawa nafsu, maka kehidupannya akan jadi sempit. Orang kita ingin hidup lapang, hidup sejahtera, tidak bisa dengan nuntut naik gaji. Bagaimana tingkatkan toko satu jadi dua, perusahaan jadi besar, tidak bisa. Perbaiki akhirat kita, pasti dunia kita akan jadi baik hadirin. Lihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, usaha mereka memperbaiki akhirat, tapi bukan ketinggalan dalam dunia. Dunianya ikut, sebab itu bayangan, dia ikut. Maka sahabat masya Allah jadi penguasa dunia, kekayaan pun datang. Kekayaan daripada Rom dan Persia di zaman sekarang numpuk di Madinah. Padahal mereka tidak memperjuangkan kepada keduniaan. Tapi umat Islam hari ini hanya memperjuangkan keduniaan. Kita lihat dunianya saja acak-acakan. Bukan berkuasa tapi dikuasai. Bukan tapi dikuasai, diatur oleh orang. Karena kita tidak usaha untuk akhirat. Seorang Maulana Bayan hadirin diambil contoh, ada burung terbang di udara, ada orang ngejar-ngejar bayangan burung yang terbang di udara. Burung di udara tenang saja, tapi ini bayangan kadang-kadang turun jurang, kadang-kadang naik jurang, tempat terjal. Bayangin betapa repotnya itu orang ngejar-ngejar bayangan. Terprosok, masuk jurang, naik lagi, sibuk, dan nggak bakal ketangkep. Mau nangkep bayangan, bagaimana? Tidak bakal ketangkep. Tapi kalau dia tangkap burungnya, dengan sendirinya bayangannya dapat. Begitu contoh orang yang mengejar-ngejar dunia, melupakan akhirat, seperti ngejar-ngejar bayangan burung. Hidup repot, kesana kemari, babak belur, musibah saja yang datang, tidak ada ketentraman yang diinginkannya. Itu kebodohan hadirin. Maka kita suruh tawajuh kepada tangkap akhirat kita. Dunia dengan sendirinya dapat. Sebab dunia itu adalah bayangan daripada akhirat. Jadi orang tidak paham, dibilang bagaimana perkara kita lupakan dunia. Bukan. Justru usaha kepada akhirat itu usaha untuk memperbaiki ke dunia dengan otomatis. Kalau pakai istilah sekarang ini, 2 in 1. Dua dalam satu. Tawajuh aja kepada satu akhirat. Dua-dua dapat, dunia dapat, akhirat dapat, begitu.
Ini yang benar, hadirin yang mulia. Jadi orang-orang yang beriman itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dan tanda-tanda orang kafir yang tidak beriman lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Alladzina yuhibbud dunya ala akhirah, itu tanda daripada orang kafir, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Sekarang periksa diri kita nih di mana coba? Sudah masuk belum itu? Kecintaan kepada akhirat mengalahkan daripada kecintaan kepada dunia. Dan itu hanya dengan iman lagi. Untuk datang cinta akhirat itu ada dengan iman. Bukan dengan kepandaian, dengan jadi sarjana. Tidak ada hati. Dengan iman. Tapi kebanyakan manusia ini hadirin memang tidak paham keadaan bodoh, tidak mau berjuang atas keimanan, sibuknya hanya berjuang untuk keduniaan saja. Jangankan orang luar hadirin, karkun saja di orang dakwah, kalau diajak kepada dakwah ditaskil masih gak mau juga. Hanya 4 bulan misalnya dalam seumur hidup, tidak mau. Tapi kalau untuk dunia hari-hari dia buang. Bukan 4 bulan, bukan. Mestinya kalau kita betul-betul paham atas kehidupan, bolehlah misalnya 4 bulan untuk dunia, 8 bulan untuk akhirat. Begitu. Atau kita keluar untuk agama kita sebulan 3 hari. Kalau orang beriman dibalik, 27 hari untuk agama, untuk akhirat, 3 hari untuk dunia. Dan hadirin, kalau kita baca secara iman, dunia ini tidak tergantung kepada usaha kita, tapi mengikuti ketetapan Allah. Kalau seseorang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan jadi miskin, walaupun dia berusaha sungsang sumbel hadirin, nggak bakal berubah jadi kaya. Tidak. Itu berkaitan dengan ketetapan Allah. Kalau orang bakal ditetapkan jadi kaya, walaupun dia bodoh, nggak bisa tulis baca, dia akan jadi kaya. Banyak orang hadirin yang kaya raya tanda tangan aja nggak bisa, tapi di bawah perusahaan dia ada insinyur, ada sarjana ekonomi, banyak hadirin. Jadi keduniaan itu berhubungan dengan ketetapan Allah, bukan berhubungan dengan usaha kita. Tidak bisa berubah dunia dengan usaha kita. Itu berhubungan dengan ketetapan Allah. Tapi akhirat tergantung kepada usaha kita. Sejauh mana kita usaha atas itu, sejauh itu Allah akan berikan kepada kita. Kok ini kita ngejar-ngejar yang sudah ditetapkan hadirin? Yang belum ditetapkan malah kita lalai. Maka kalau kita lihat-lihat hadirin, orang yang tidak beriman itu sebenarnya bodoh, bodoh. Lebih memilih kehidupan dunia yang hanya 60-70 tahun, akhirat yang abadi dilupakan. Bodoh hadirin, bodoh. Untuk diri kita cek, kita nih orang bodoh apa orang pandai? Kalau belum hal lebih mengutamakan kepada dunia, itu bodoh. Orang mengutamakan akhirat itulah yang kata Rasulullah, orang yang pandai, orang yang bijak. Hadirin, selalu kita tawaduk pada ini bulan Ramadan hadirin yang mulia, adalah bulan amal, bulan suci. Bersihkan dalam bulan Ramadan ini pikir-pikir dia terhadap dunia. Tawajuhkan kepada akhirat, tawajuhkan kepada Allah. Ini adalah bulan peperangan melawan hawa nafsu. Dan Allah jadikan keistimewaan daripada bulan ini, ada kemudahan melawan hawa nafsu, sebab setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Maksudnya dilemahkan. Jadi usaha dalam bulan Ramadan, bagaimana akal kita menangkan, kalahkan daripada hawa nafsu kita. Ini bulan peperangan, perang antara akal dan hawa nafsu.